Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Rara, magang sebagai asisten guru di Rumah 71. Di sini saya akan menjadi pembicara dalam training Rumah 71. Tema training yang akan dijalankan adalah tentang perkembangan anak. Sebelumnya, saya ingin menghimbau terlebih dahulu bahwa setiap anak memiliki waktu perkembangan yang berbeda-beda. Jika anak mengalami perkembangan lebih cepat, maka baik. Dan jika terlambat, orang tua atau pengasuh perlu memperhatikan angka-angka perkembangan pada anak. Hari ini kita akan membahas perkembangan emosi pada bayi. Nah, pada usia bayi, peran emosi itu sangat penting untuk mereka berkomunikasi dan berperilaku. Melalui emosi, anak mengkomunikasikan aspek penting dalam hidupnya, seperti rasa senang, rasa sedih. Emosi sangat berpengaruh pada perilaku anak dalam merespon lingkungan sosialnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekspresi emosi apa saja yang muncul pada bayi sebagai alat interaksi anak terhadap orang tua ataupun orang lain. Yang pertama ada menangis, dan menangis itu juga dibagi ke dalam 3 tipe. Yang pertama ada tangisan dasar. Tangisan dasar ini tangisan yang sistematis dengan pola tangisan dan keheningan. Jadi di sini itu tuh tangisannya itu singkat, terus suaranya tuh bernada tinggi atau nyaring gitu. Contohnya biasanya ini buat kalau bayi lapar. Terus kalau tangisan marah itu dia biasanya kayak lebih menekan, lebih keras, terus lebih menekan dirinya gitu, terus lebih panjang, lebih lama. Terus kalau tangisan kesakitan itu dia biasanya suara nyaring dan diikuti dengan periode menahan nafas. Terus yang kedua ada ekspresi tersenyum. Tersenyum juga ada 2 tipenya, ada senyuman refleks sama sosial. Nah, kalau senyuman refleks ini biasanya pas lagi tidur nih dia tiba-tiba senyum, biasanya sih bayi yang baru lahir. Nah, kalau senyuman sosial ini senyuman untuk merespon stimulus luar, atau misalnya ada orang lain yang ngajak main gitu, terus dia senyum, biasanya sih di usia 2 bulan. Terus kan anak punya berbagai macam emosi nih. Terus ada anak yang biasanya disebut dengan anak temperamen. Sebenarnya apa sih temperamen itu? Yang berhubungan dengan emosi, temperamen merupakan perbedaan individu dalam seberapa cepat mereka menunjukkan emosi mereka, berapa lama emosi itu muncul, dan bagaimana emosi itu akhirnya hilang. Jadi temperamen itu adalah bagaimana seseorang itu merespon lingkungan mereka dan emosi apa yang muncul, terus berapa lama emosi itu muncul. Dan setiap orang itu memiliki temperamen yang berbeda-beda. Terus apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau pengasuh ketika menghadapi anak yang temperamen? Apakah mereka harus dimarahi? Sebenarnya sih kita nggak harus marahin mereka ya, karena kan dibilang tadi setiap orang itu beda-beda. Buat merespon lingkungan itu setiap orang beda-beda. Dan sebagai orang tua atau pengasuh, sebaiknya kita sensitif nih atau lebih peka dengan karakteristik anak. Terus setelah kita tahu nih karakteristik anaknya, kita harus terima perbedaan setiap karakteristik anak. Dan kita harus memberikan respon yang baik terhadap perbedaan karakteristik itu. Seperti nih, misalnya ada anak yang susah beradaptasi, terus dia nangis terus. Sebagai pengasuh atau guru, coba ajak anak bermain jika anak selalu menangis. Deketin anak, kasih respon yang baik. Terus jika anak terus menangis, kita harus tetap kasih respon-respon yang baik. Karena dengan kita merespon baik, anak akan mulai menimbulkan rasa percaya kepada kita dan lingkungan. Jadi kalau anak udah percaya, ya dia nggak bakal nangis lagi. Kalau dia udah percaya, dia akan menimbulkan rasa aman, terus jadi dia nyaman deh di tempat itu. Terus jangan memberikan label yang negatif. Misalnya kayak, dia nangis mulu, nyebelin banget sih, bla bla bla, cengeng, misalnya kayak gitu. Terus akhirnya dikucilin, nggak ditemenin karena dia nangis mulu, ngerepotin, kayak gitu kan. Kita nggak boleh kayak gitu. Karena ada nih seorang psikolog dari UI, Universitas Indonesia, dia mengungkapkan bahwa dengan pemberian label yang negatif pada anak akan mempengaruhi konsep diri anak. Karena dengan diberikan label yang negatif itu, anak akan melakukan dan tersugesti dengan apa yang sering disampaikan oleh orang tuanya atau pengasuhnya. Misalnya dibilang cengeng, ya dia akan nangis terus sampai kapanpun, misalnya dengan lingkungan yang berbeda-beda dia jadi susah beradaptasi dan nangis terus.
Tapi coba kalau kita ajarin dengan ajak main atau dialihin kan, jadi dia nggak nangis dan konsep diri dia jadi terbentuk gitu karena dia udah percaya dan dia pasti kayak ngerasa yakin kalau sebenarnya lingkungan itu dapat menerima mereka gitu. Oke, sekian untuk training hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami, walaupun pelan-pelan juga nggak apa-apa. Terus perkembangan ini tahap-tahapnya tuh emang susah sih kalau buat dihafalin. Jadi setidaknya dipahami aja sedikit-sedikit, terus diterapin juga ke anak-anaknya, dilihat juga kondisi anak-anaknya, dipahamin juga kondisi anak-anaknya, mereka udah di fase mana. Terus jika mereka kelihatan juga, oh mereka harusnya usia segini udah harus bisa ini, kasih mereka stimulus-stimulus yang sesuai. Oke, sekian dari training hari ini. Dan setelah training ini selesai, saya mohon untuk mengisi form di description box. Nanti di situ ada link, tinggal diklik, diisi untuk evaluasi training ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di training selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.